Shalom Jemaat Tuhan, Kerinduanku Church, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara menyaksikan renungan singkat ini. Apa kabar saudara? Saya berdoa bahwa setiap kita yang mendengarkan renungan singkat di pagi hari ini, di siang maupun sore maupun malam hari, diberikan Tuhan kekuatan yang baru, diberikan oleh Tuhan damai sejahtera yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap nafas kehidupan Tuhan yang Kau percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang menguatkan kami untuk terus berjalan hari demi hari. Sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak berhenti sampai saat ini, tapi akan selalu menyertai kami, akan selalu menemani kami, akan selalu mensupport, menopang setiap langkah hidup kami. Untuk hidup kami hanya berjalan dari kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang didengarkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Berbicaralah melalui setiap hamba-Mu Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus, agar setiap hikmat Tuhan saja yang diberitakan, agar isi hatinya Tuhan saja yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu, kami mengucap syukur, bersama-sama kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada kesempatan kali ini, pada renungan singkat kali ini, tema yang saya ambil adalah Purified Through Trials. Yes, purified through trials. Seringkali di dalam kehidupan ini, saudara, seringkali kita bertanya, di dalam setiap cobaan, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa harus saya yang mengalami semua ini? Tuhan, kenapa aku harus mengalami rasa kehilangan, rasa sakit yang Kau izinkan terjadi? Kenapa hidupku sepertinya kok kayaknya gak pernah selesai diuji? Kenapa hidup ini selalu ada cobaan yang Tuhan izinkan, selalu ada tantangan yang Tuhan izinkan? Pada kesempatan kali ini saudara, goal dari renungan singkat ini adalah agar engkau dikuatkan, agar engkau diberikan kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru untuk melewati setiap musim hidupmu. Karena biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Kita buka ayat dari firman ini Tuhan, yaitu dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Apa yang dapat kita pelajari ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit, setiap cobaan datang ke kehidupan kami? Poin yang pertama adalah pencobaan dapat memurnikan iman kita. Tulis di kolom komentar, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, agar iman kita semakin dimurnikan. Amin. Di ayat yang baru kita baca saudara, dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata berbahagia di sini bukan artinya ketika kita menderita, kita suka-suka, kita berbahagia, oh terima kasih Tuhan aku mengalami rasa sakit, enggak. Itu namanya saudara sedang membohongi hati saudara. Tetapi dikatakan bahwa suatu kebahagiaan ketika apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan adalah karena kita sadar bahwa tujuan rohani di balik penderitaan adalah Tuhan ingin tuh kita semakin utuh. Tuhan ingin kita semakin dewasa secara rohani. Dan Tuhan ingin kita semakin kuat berpegang teguh sama Tuhan. Ya, prosesnya melalui ujian iman. Kita akan belajar dari bahasa aslinya, kata pencobaan menggunakan peirasmos. Peirasmos itu adalah ujian yang
Tuhan izinkan untuk memurnikan dan memperkuat iman kita. Kata memurnikan ini digunakan di dalam ketika seseorang memurnikan emas. Dimurnikan. Ketika emas dimurnikan, emas itu tidak menggunakan hanya disikat dimurninya. Apalagi cuma pakai tisu basah. Enggak, saudara. Emas dimurnikan itu dengan dibakar. Tujuan dibakar bukan agar emas itu menjadi rusak, tapi untuk dimurnikan. Kita dapat belajar ketika emas dilebur menggunakan suhu 1064 derajat Celcius. Karena hanya lewat api, kotoran yang ada di dalam emas dapat keluar dan akhirnya emas menjadi murni. Sampai kapan? Sampai refiner atau orang yang memurnikan dapat melihat pantulan wajahnya dari emas yang dia murnikan. Begitu juga iman kita, saudara. Ketika iman kita dimurnikan melalui setiap ujian, melalui setiap cobaan, melalui setiap tantangan yang Tuhan izinkan, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi agar iman kita semakin murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap pencobaan yang kita alami bukanlah kebetulan, saudara. Tuhan tuh sedang membentuk karakter kita. Tuhan tuh bukan menghancurkan hidup kita. Tuhan bukan sedang menghancurkan hidup saudara atau masa depan saudara. Tetapi agar kotoran-kotoran di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, yaitu kesombongan, keegoisan, rasa takut kita, dihancurkan oleh Tuhan. Agar kehidupan kita semakin murni di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kita terus memancarkan karakter-karakter Kristus. Kabar baiknya, Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kabar baiknya adalah ketika kita sedang dimurnikan, Tuhan tuh gak jauh. Tuhan duduk. Tuhan melihat. Tuhan mengawasi setiap proses pemurnian di dalam setiap kehidupan kita. Agar apa? Agar semakin hari kehidupan kita mencerminkan karakter-karakter Kristus. Agar semakin hari kita semakin disempurnakan. Kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua yang dapat kita pelajari, kita buka ayatnya di Mazmur 25 ayat yang 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yang kedua yang dapat kita pelajari melalui pemurnian adalah pencobaan itu menyingkapkan jalan Tuhan. Amin. Kalau hidup ini milik kita, saudara, kita akan berjalan sesuai dengan maunya kita. Kita akan berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita pengen. Tapi hidup ini bukan milik kita, saudara. Hidup ini adalah milik Tuhan. Maka jalannya, caranya juga adalah cara Tuhan. Walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya gak enak. Sebagai ilustrasi seperti seorang anak kecil yang dibawa ke dokter. Untuk memperoleh imun yang bagus, imun yang tinggi, seorang anak harus disuntik vaksin. Rasanya sakit gak? Sakit, saudara. Rasanya sakit. Tetapi kesakitan itu adalah bukan untuk menyiksa anak tersebut. Kesakitan tersebut adalah bukan untuk membiarkan, biar tahu rasa dia. Enggak. Tapi setiap rasa sakit adalah untuk agar kebaikan anaknya sendiri. Agar anaknya semakin kuat terhadap virus. Agar anaknya semakin kebal terhadap segala
rasa virus, bakteri yang ada. Agar imannya semakin bertumbuh ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit di dalam setiap kehidupan kita. Sampai pada akhirnya, poin yang ketiga adalah agar pencobaan menyiapkan kita untuk menerima mahkota kehidupan. Tulis di kolom komentar bahwa kamu dan aku menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Ayatnya di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, setiap rasa sakit, setiap cobaan, setiap tantangan, jangan pernah gentar, jangan pernah goyah, tetap setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Sampai pada akhirnya, ketika Tuhan menjemput kita di awan-awan, Tuhan mendapati kita tidak cacat bercela, dan kita diberikan mahkota kehidupan. Agar keluargamu dan keluargaku bukan hanya berkumpul di bumi, tapi akan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Amin. So hari ini, ketika engkau sedang diuji saudara, ketika engkau sedang mengalami rasa sakit di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, rasanya seperti Tuhan aku udah gak kuat lagi. Ketahuilah 3 hal ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkanmu. Justru Dia dekat denganmu di dalam setiap pencobaan. Tuhan tidak menjatuhkanmu, Dia sedang membangunmu. Tuhan tidak menghancurkanmu, Dia sedang menyempurnakanmu. Amin. Saya berdoa agar setiap kita yang mendengarkan firman ini, kita semakin dikuatkan. Kita semakin diberikan damai sejahtera, penghiburan bahwa setiap rasa sakit, setiap tantangan, setiap cobaan yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, bukan untuk membuat hidup kita hancur, tetapi agar hidup kita semakin kuat, berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita naikkan pujian dan penyembahan kita sama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus didewasakan. Semakin hari Tuhan, kami tahu bahwa setiap ujian, setiap cobaan yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami adalah bukan untuk menghancurkan kami. Bukan karena Engkau gak sayang sama kami, tapi agar kami semakin dimurnikan Tuhan. Kami semakin disucikan Tuhan, agar karakter Kristus yang muncul di dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat menjadi kitab yang terbuka, agar ketika orang melihat kami, orang melihat ada Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan renungan ini Tuhan. Di dalam setiap rasa sakit mereka, dalam setiap pergumulan mereka, Engkau yang pegang Tuhan. Engkau yang tuntun dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka terus berjalan dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu yang mendewasakan, yang mengajar setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, agar kehidupan mereka Tuhan semakin dibentuk, semakin disucikan, semakin dimurnikan, agar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Jangan pernah lupa saudara, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.